Strong. Yang pertama, identitas artikel. Judulnya yaitu pengaruh strategi bauran pemasaran terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Hotel Novotel Makassar Grand Saila City Center. Penulisnya Azdin Juniarti, Siti Hairani, dan Abdul Razak Munir. Isi artikel yaitu yang pertama, masalah penelitian, bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Hotel Novotel Makassar Grand Saila City Center. Yang kedua, tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Hotel Novotel Makassar Grand Saila City Center. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan penelitian verifikatif. Objek penelitian yaitu Hotel Novotel Makassar Grand Saila City Center. Waktu dan tempat penelitian pada tahun 2018 di Hotel Novotel Makassar Grand Saila City Center. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari artikel pengaruh strategi bauran pemasaran terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Hotel Novotel Makassar Grand Saila City Center. Yang pertama, hasil penelitiannya yaitu bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, di mana semakin baik bauran pemasaran, maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan pada Hotel Novotel Makassar Grand Saila City Center. Bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, di mana semakin baik bauran pemasaran yang ada, maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu yang selanjutnya, kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, di mana semakin baik kepuasan, maka akan berdampak terhadap peningkatan loyalitas pelanggan. Lalu yang selanjutnya yaitu bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan jika dimediasi oleh kepuasan, di mana semakin baik bauran pemasaran, maka akan berdampak terhadap peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Saran penelitian artikel 1. Yang pertama, pihak Hotel Novotel Makassar Grand Saila City Center hendaknya menjaga kondisi fasilitas hotel dengan rutin melakukan maintenance agar dapat menjaga kepuasan pelanggan dalam menggunakan fasilitas yang telah diberikan. Yang kedua, pihak Hotel Novotel Makassar Grand Saila City Center hendaknya memberi penawaran khusus bagi tamu yang telah berulang kali menginap agar tamu yang lain juga tertarik untuk sering menginap atau mengadakan acara di hotel ini. Yang ketiga, untuk kedepannya alangkah baik jika dilakukan penelitian terhadap variabel lain yang diduga punya pengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada hotel sehingga perusahaan melakukan perbaikan untuk lebih meningkatkan loyalitas pelanggan. Isi artikel kedua, yang pertama identitas artikel, judul kinerja waiters atau waitress dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan atau studi kasus di Hotel Sahid Raya Yogyakarta. Untuk penulis Iketut Swardana dan Neneng Nurhayati. Daftar publik artikel http://index.akkaparda.ac.id/index.php/download/18/28. Isi dari artikel yang pertama, masalah penelitian.
bagaimana pengaruh kinerja waiter atau waitress dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, atau studi kasus di Hotel Shahid Raya Yogyakarta. Yang kedua, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh kinerja waiter atau waitress dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperboleh melalui prosedur statik. Yang keempat, objek penelitian. Waiter atau waitress, Hotel Shahid Raya Yogyakarta. Waktu dan tempat penelitian tahun 2019 di Hotel Shahid Raya Yogyakarta. Dalam upaya mewujudkan pelayanan terbaik, Hotel Shahid Raya Yogyakarta yang dapat memberikan kepuasan kepada tamu. Menurut Pak Suretman, pihak manajemen maupun seluruh karyawan harus memahami SOP yang telah ditentukan dan menjaga kualitas produk secara konsisten agar kepuasan dapat dirasakan oleh tamu. Setiap tamu pasti memiliki harapan atas apa yang mereka rasakan, baik dalam pelayanan, makanan, atau minuman. Tamu kemudian akan membandingkan antara harapan mereka dengan kenyataan yang mereka dapatkan dari jasa yang diberikan oleh pihak restoran. Jika harapan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, tamu akan merasa puas. Demikian sebaliknya, jika harapan tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan, tamu akan merasa kecewa. Jika kepuasan yang dirasakan oleh tamu tercapainya dengan maksimal dan sangat memuaskan baginya, hal ini merupakan pencapaian yang positif yang dicapai oleh pihak manajemen dan kelangsungan usahanya. Dengan kepuasan tamu, keuntungan atas penjualan yang dilakukan bukan mustahil, akan menjadi hal yang mudah diwujudkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu saran penelitian. Nah, kemampuan manajemen Hotel Shahid Raya Yogyakarta merupakan salah satu tujuan menginap bagi para wisatawan, baik domestik maupun wisatawan asing, dalam menanamkan kepercayaan kepada para tamu yang dilakukan melalui komunikasi dan pendekatan secara emosional. Nah, hal ini tidak terlepas dari kepiawaian waiter atau waitress Hotel Shahid Raya Yogyakarta yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang secara prima. Nah, namun demikian, keluhan ataupun komplain tetap ada pada pelayanan yang diberikan kepada para tamu, baik keluhan secara langsung maupun tidak langsung. Terlebih tamu yang memiliki sikap yang konservatif, dan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan normatif terjadi pada sebuah pelayanan hotel. Nah, dengan merencanakan strategi seleksi karyawan dengan profesional, memperbaiki alur kerja yang tidak efisien, membangun kerjasama dengan membuat teamwork yang solid, membangun kolaborasi tim kerja, dan menjaga komunikasi tim kerja yang kemudian diimplementasikan pada pendekatan self-management practice di Hotel Shahid Raya Yogyakarta merupakan sebuah inovasi yang secara tidak langsung akan menjamin kualitas perusahaan. Nah, sehingga pada akhirnya akan memberikan umpan balik positif kepada perusahaan dari perspektif dan image yang timbul dari para tamu secara positif. Ini saya akan membahas materi mengenai kelebihan artikel yang sudah direview oleh kelompok saya. Jadi, masing-masing artikel ini sudah memiliki kelebihannya. Yang kelebihan yang pertama yaitu di mana kedua artikel tersebut sudah menggunakan kerangka yang standar dengan pembuatan artikel serta kerangka yang merupakan kerangka yang lengkap seperti adanya dari abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian hasil penelitian, metode penelitian, saran, dan juga kesimpulan serta daftar pustaka. Kemudian kelebihan yang kedua, di mana kedua artikel tersebut sudah menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh para pembacanya, sehingga dengan begitu para pembaca akan dengan mudah menyerap apa isi dari artikel tersebut. Yang ketiga yaitu di mana masing-masing artikel menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, sehingga pembahasan yang diangkat dan dibahas dalam hal tersebut menjadi sangat lengkap. Kemudian yang keempat yaitu kelebihan artikelnya, di mana kedua artikel tersebut
menggunakan pembahasannya dalam berbentuk tabel. Nah, disinilah kelebihan artikel sehingga terlihat masing-masing hasil analisis daftar pustaka yang sangat jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan kelebihan dari artikel serta kekurangan dari artikel tersebut. Nah, masuk ke materi tentang kelebihan artikel. Nah, untuk artikel yang pertama, kelebihannya adalah pustaka yang hanya membahas pokok-pokok yang memang terkait dalam pembahasan, sehingga para pembaca akan lebih mudah memahami. Nah, dalam maksudnya adalah pustaka-pustaka yang ada di dalam artikel tersebut menjelaskan pokok-pokok rinci masalah sehingga para pembaca mampu memahami artikel atau isi dari artikel tersebut dengan jauh lebih mudah. Nah, untuk artikel yang kedua, kelebihannya yaitu tinjauan pustaka dibahas dengan lengkap sehingga bisa dijadikan acuan dalam memahami artikel tersebut. Nah, kelengkapan dari tinjauan pustaka juga penting nih sebagai pelengkap atau membantu para pembaca untuk memahami lebih jauh tentang artikel tersebut. Nah, untuk kekurangan dari kedua artikel yang kami review tersebut menurut pendapat kelompok kami, untuk yang pertama, pada artikel pertama terdapat data yang diolah dengan Smart PLS yang membuat beberapa para pembaca sulit untuk memahami. Nah, Smart PLS ini merupakan aplikasi pengolah data yang dimana cukup rumit apalagi mereka yang belum menguasai Smart PLS atau pengetahuannya belum jauh ke perguruan tinggi, maka tidak akan mengetahui Smart PLS ini. Jadi untuk para pembaca awam seperti masih dalam sekolah menengah atas lebih sulit memahami isi dari artikel tersebut. Nah, untuk artikel yang kedua, kekurangannya adalah pada bagian saran terlalu berbelit-belit yang menyebabkan pembaca sulit memahami saran yang diberikan oleh peneliti dalam kasus tersebut. Nah, pentingnya kita mengompres saran untuk lebih terperinci sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Terkadang saran yang terlalu meluas sulit dipahami oleh para pembaca. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan pada artikel 1 dengan artikel 2. Yang pertama dilihat dari tinjauan pustaka. Pada artikel 1, tinjauan pustakanya lebih rinci, langsung ke inti pokok masalah yang dibahas. Sedangkan pada artikel 2, tinjauan pustakanya membahas lebih banyak, membahas pokok masalah dan juga materi-materi yang lain yang terkait dengan pokok masalah tersebut. Yang kedua, metode penelitian. Pada artikel 1, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif dan penelitian verifikatif, serta metode analisis jalur dengan bantuan Smart PLS 3.0. Sedangkan pada artikel 2, metode penelitian yaitu analisis kualitatif, data yang dikumpulkan berdasarkan wawancara dan juga observasi. Kemudian yang ketiga yaitu data yang dihasilkan. Pada artikel 1, data yang dihasilkan lebih lengkap. Namun data disajikan dalam bentuk aplikasi Smart PLS yang mungkin akan mempersulit pembaca dalam memahami data-data yang dihasilkan. Sedangkan pada artikel 2 datanya lebih simpel dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian dari saran. Pada artikel 1, sarannya langsung ke inti dari penyampaian peneliti. Sedangkan pada artikel 2, sarannya lebih bertele-tele. Kemudian yang terakhir, pembahasan. Pada artikel 1 membahas tentang bauran pemasaran yang mempengaruhi kepuasan dari pelanggan. Sedangkan artikel 2 membahas tentang pengaruh waitress atau waiter terhadap kepuasan pelanggan.